Halo semuanya, kembali lagi dengan pola desain perangkat lunak. Nah, kali ini kita akan fokus ke yang namanya mediator pattern. Apa sih mediator pattern? Seperti namanya, penengah. Jadi kan kadang-kadang kita mungkin bikin kelas gitu ya, objeknya sudah berelasi satu sama lain dan terlalu ribet dependensinya atau ketergantungannya. Jadi gimana caranya? Nah, di sini kita membuat sebuah kelas penengah yang namanya mediator. Mediator ini akan membatasi komunikasi antara objek dan memaksa mereka untuk kolaborasinya di mediator. Kapan kepakainya? Contoh, kita ingin membuat dialog untuk membuat atau mengupdate customer profile. Tentu ya, biasanya itu banyak banget komponennya. Ada tombol, ada field, ada checkbox, dan sebagainya. Beberapa komponen itu bisa jadi mungkin perlu berinteraksi dengan komponen yang lain. Misal, ketika kita klik sesuatu, nanti ada tombol yang hilang. Terus ada tombol baru yang muncul, misalkan. Contoh, kita misalkan ketika kita select I have a pet, nanti akan muncul pet-nya apa aja nih yang dipelihara gitu. Nah, ini kan sebenarnya kalau dilihat berarti setiap komponen itu punya interaksi dengan komponen yang lain. Dan artinya apa? Artinya ini bakal jadi dependensi atau ketergantungan yang ribet. Muncullah solusi. Kita bikin kelas baru sebagai penengah antara semua komponen. Kebetulan kalau di GUI sebenarnya kan dialog itu dia punya akses ke semua komponen. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan dialog ini sebagai kelas mediator. Jadi dialog, dia sebagai mediator, dan dia bisa mengakses semua komponen dan bisa menginformasikan komponen apa yang terjadi. Jadi misalkan, oh tombol A dipencet, berarti tombol B sama C harusnya di-hide, misalkan. Itu akan dilakukan oleh mediator. Ini strukturnya, gitu ya. Jadi kita punya komponen, setiap komponen punya akses ke mediatornya. Lalu mediator ini nanti akan diturunkan menjadi concrete mediator. Dia punya akses ke semua komponen dan dia punya metode-metode khusus, yaitu react on A, B, C, D, dan seterusnya. Nanti setiap komponen ketika dia diproses, dia tinggal memanggil operation-nya, dan operation itu akan memanggil metode yang ada di concrete mediator. Jadi misalkan di concrete mediator bilang react on A, berarti nanti ketika tombol A udah pencet, apa yang dilakukan? Misalkan tombol B sama C menghilang. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti dari komponen ini sebenarnya tinggal notify aja sih. Notify, jadi nanti tinggal dilihat sendernya siapa. Ya, kalau sendernya ini sebenarnya adalah komponen A, maka dia react on A. Kalau enggak, dia react on B, react on C, dan seterusnya. Jadi di sini notification-nya, mekanismenya seperti ini ya. Oke, berikutnya, kapan kepakainya? Gitu ya. Pertama, kalau misalnya susah untuk mengubah beberapa kelas, karena mereka terkait erat dengan kelas-kelas yang lain. Terus berikutnya lagi, kalau kita nggak bisa menggunakan ulang komponen di program yang lain karena keterkaitan yang keras itu. Dengan mediator, kita memindahkan semua keterkaitannya ke mediator, dan kelas-kelas itu jadi bisa digunakan. Ketiga, kalau misalnya kita buat banyak komponen turunannya, hanya untuk menggunakan ulang beberapa behavior basic atau dasar. Nah, ini juga kan bisa kita akali dengan mediator. Jadi behavior-nya taruh di mediator aja, supaya lebih gampang. Berikutnya lagi, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya tentu single responsibility principle. Jadi, kita memisahkan komunikasi ya, antara komponen-komponen dan meletakkannya di sebuah tempat yang sama. Jadi pasti otomatis lebih gampang dong untuk dimengerti dan di-maintain. Kedua, open close principle. Jadi kita bisa menambahkan mediator-mediator baru kalau diperlukan tanpa mengganti komponen aslinya. Jadi kita tidak perlu mengganti komponen-komponen yang sedang digunakan. Kita tinggal bikin mediator baru, lalu kita definisikan mediatornya bentuknya seperti apa. Artinya apa? Tombol-tombol yang sudah ada mungkin bisa jadi dipakai untuk beberapa GUI atau beberapa dialog.
kalau dikaitkan dengan contoh yang tadi. Terus berikutnya reduce coupling ya, tentu ya mengurangi keterkaitan antar setiap komponen dan bisa untuk menggunakan ulang komponen secara mudah. Nah tentu, ini mediator kalau terlalu lama dipakai ya mungkin bisa jadi, God object. Jadi benar-benar semua akses akhirnya ke dia, gitu. Jadi ini mirip-mirip dengan fake it ya masalahnya. Ketika kita fake it-nya terlalu banyak terkait dengan hal-hal lain, terlalu banyak memanipulasi, dia jadi God object, gitu. Oke, seperti itu saja. Terima kasih.